Shalom saudara yang terkasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat renungan Injil, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yeremia 26 ayat yang ke-12 sampai 15, lalu dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 24. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu, dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu, untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim, bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka, mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Ahber beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir, dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang, dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Sahabat renungan Injil, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yeremia 26 ayat 24. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan,
sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Judul renungan kita hari ini adalah Mengasihi Orang Lain, ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat renungan Injil, Clifford Williams dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Sementara menunggu eksekusi, ia berusaha mengajukan mosi peninjauan kembali terhadap bukti-bukti yang memberatkannya. Namun setiap petisinya selalu ditolak selama 42 tahun. Kemudian pengacara Shelley Thibaude mempelajari kasusnya. Ia menemukan bahwa bukan hanya tidak ada bukti yang memberatkan Williams, tetapi sudah ada orang lain yang mengaku bersalah atas pembunuhan itu. Akhirnya pada usia ke-76 tahun, Williams dibebaskan dari tuduhan dan dilepaskan dari penjara. Nabi Yeremia dan Uria juga menghadapi masalah besar. Mereka menyampaikan kepada bangsa Yehuda bahwa Allah akan menghakimi umatnya bila mereka tidak bertobat. Nubuat tersebut membuat rakyat dan para pejabat Yehuda marah, dan mereka berusaha membunuh kedua nabi itu. Uria berhasil mereka tangkap, walaupun ia sempat melarikan diri ke Mesir, tetapi dibawa kembali menghadap raja, dan raja membunuh dia dengan pedang. Mengapa Yeremia tidak mereka bunuh? Salah satu alasannya, karena ia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Sahabat renungan Injil, siapa yang memerlukan dukungan Anda saat ini? Menurut Anda, bila Anda menyuarakan dukungan Anda, apa yang akan terjadi kepada mereka, kepada Anda, dan kepada orang lain? Marilah kita renungkan. Mungkin tidak ada di antara kenalan kita yang sedang terancam nyawanya, tetapi bisa jadi kita mengenal seseorang yang membutuhkan dukungan kita. Adakah yang haknya diinjak-injak atau bakatnya disepelekan, yang suaranya tidak didengar? Mungkin ada risiko yang dihadapi ketika kita membela kepentingan orang lain, seperti yang dilakukan Thibaude atau Ahikam. Tetapi itu tindakan yang tepat? Apakah kita digerakkan Allah untuk bersuara atau bertindak bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan kita? Bapa, tolonglah kami untuk mengasihi orang lain, seperti Engkau mengasihi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kami dapat memercayai-Mu untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami bersyukur juga Bapa. Karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa,
atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.